Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa angkat bicara menanggapi alumni beasiswa LPDP yang viral di media sosial karena tidak ingin anaknya jadi warga negara Indonesia. Yang bersangkutan diminta mengembalikan dana beasiswa, termasuk bunganya. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Postingan seorang wanita yang anaknya mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Padahal status yang bersangkutan dan suaminya adalah mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Tak pelak warganet ramai-ramai mengkritik. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Udah resmi jadi British citizen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa akhirnya akan bicara terkait peristiwa viral ini. Purbaya pun meminta yang bersangkutan mengembalikan dana beasiswa yang telah diterima termasuk bunganya. Bahkan, yang bersangkutan akan masuk daftar hitam atau di blacklist dari lingkungan pemerintah nasional. Sudah bicara tadi dengan suami saya dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang itu kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan? Dengan treatment yang fair. Usai viral di media sosial, Sasetianingsih telah mengunggah permohonan maafnya. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank 9 Jambi, khawatir uang mereka hilang dan sistem bank itu diduga bobol, diretas hingga tidak bisa diakses. Kantor cabang Bank 9 Muara Bulian Batanghari Jambi ramai didatangi nasabah. Mereka menyampaikan keluhan terkait dugaan pembobolan rekening yang viral di media sosial. Sistem bank diduga dibobol peretas hingga para nasabah khawatir dengan uang tabungan mereka. Para nasabah mengaku tidak bisa mengecek saldo di mobile banking maupun di ATM. Bahkan saat ini ada beberapa nasabah yang mengaku kehilangan saldo secara tiba-tiba dengan jumlah puluhan juta rupiah. Kita sudah coba tadi melalui e-banking tapi nggak bisa, alasannya maaf ada gangguan gitu aja. Selain itu Pak, sudah coba cek ke ATM Bank 9 Jambi? Kalau saya masuk ke ATM kayaknya belum tadi Pak. Karena tadi dari informasi dari kawan-kawan yang depan ini kayaknya nggak bisa katanya. Bank Jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. Pihak Bank Jambi berjanji akan bertanggung jawab penuh jika ada nasabah yang kehilangan uang di dalam rekeningnya. Hingga saat ini pihak Bank 9 Jambi masih menelusuri dugaan pembobolan tersebut. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku tak berkutik usai petugas membawa senjata laras panjang. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tambora beserta barang bukti mobil hasil curiannya. Pelaku ditangkap lantaran membawa kabur mobil sedan premium saat pemiliknya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mabuk tak sadarkan diri. Pelaku bahkan sempat menawarkan mobil hasil curiannya melalui media sosial untuk keperluan lebaran. Minuman jamu intisari. Namun beberapa menit setelah minum jamu tersebut, orang tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian seorang pelaku itu tidak sengaja melihat korban tersebut dalam keadaan mabuk. Dan disitulah tersangka tersebut melakukan pencurian roda 4. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfal Gani melaporkan. Pelaku pembunuhan dengan modus COD di Sumedang, Jawa Barat ditangkap polisi saat kabur dengan kendarai angkot. Sementara 2 orang pemuda di Lampung diamankan karena mengacungkan senpi sembari berjalan menyusuri gang. Pelaku pembunuhan dengan modus COD ponsel yang pura-pura jadi sopir angkot ditangkap aparat Satreskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Petugas pun mengiring pelaku guna pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku nekat menghabiskan nyawa korban yang merupakan temannya lantaran mengaku dendam atas perkataan korban. Aksi sadisnya dilakukan seorang diri dengan dalih mengajak korban bertemu bibinya yang akan membeli ponsel secara cash on delivery atau COD. Pelaku telah menyiapkan sebilah pisau dan airsoft gun yang digunakan untuk menganiaya korban yang disimpan di belakang jok mobil. Pelaku pun terancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Tersangka disebabkan oleh dendam terhadap korban karena korban pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan merupakan anak kandungnya. Kemudian motif ekonomi ingin memiliki barang-barang milik korban yang mana di barang-barang tersebut sudah belum sempat dijual. Sebelumnya warga perumahan baru Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan seorang pria yang tewas tergeletak bersimbah darah. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui sebelum tewas, korban sempat teriak minta tolong dengan kondisi terluka turun dari mobil. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA News melaporkan. Dapat pistolnya. Itu anaknya. Yang rekam siapa ini? Itu anaknya. Warga Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung menggeruduk sebuah tempat kos yang menjadi persembunyian dua pemuda koboi yang meresahkan. Keduanya hampir saja dimasak lantaran menghebohkan masyarakat dengan aksi todong senpi sembari berkeliling gang. Beruntung petugas dari Polres Kota Metro tiba di lokasi dan berupaya mengevakuasi pelaku beserta barang bukti sepucuk senjata api rakitan dan 3 butir amunisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui senpi jenis revolver itu dibeli dengan harga Rp500.000. Atas perbuatannya keduanya terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Metro dan dijerat hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Trisanto Ayus melaporkan. Dua pencuri sepeda motor ditangkap setelah kejar-kejaran dengan polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Makassar, seorang pemuda ditangkap polisi usai menganiaya tetangganya. Woi, kau dengan siapa? Woi, kau dengan siapa malingnya? Aku maling. Pemuda spesialis pencurian motor ini hanya bisa terduduk usai diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku tak berkutik usai diborgol petugas. Orang pelaku lainnya juga berhasil diringkus. Operasi sikat musi melakukan. Keduanya dikenal sebagai pencuri yang diduga telah beraksi di sejumlah tempat. Sikat musi. Sebelumnya pelaku sempat kabur saat hendak ditangkap. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan. Dari tangan para pelaku turut diamankan barang bukti motor hasil curian. Demikian karena personel kami sigap akhirnya berhasil untuk mengamankan juga pelaku. Untuk data kami di sementara ya, itu ada 9 tempat kejadian. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 5 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, A-News melaporkan. Tim Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pemuda bernama Denny, 30 tahun di rumahnya di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dijemput polisi usai menganiaya seorang emak yang merupakan tetangganya. Peristiwa bermula saat pelaku datang menagih uang Rp1 juta dengan menyambangi rumah korban. Korban yang tengah mencuci piring terlibat cekcok usai tidak mengembalikan uang pelaku. Pelaku yang tersulut emosi menganiaya korban hingga alami lebam di paha dan punggung. Ironisnya, uang yang dipinjamkan merupakan hasil dari pengajuan data pribadi pelaku ke aplikasi pinjaman online hingga pelaku terkena teror spam. Si korban ini minta tolong kepada pelaku untuk dicarikan pinjaman online. Dan pelaku mengiyakan sehingga cairlah uang sebanyak 1 juta dan diberikan kepada korban. Pada saat jatuh tempo untuk pembayarannya, si korban ini tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.